tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari dengan penuh kerinduan kami mau masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Mari bawa ucapan syukurmu, katakan ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya ku bawa korban syukur tempat kudus-Mu ya Tuhan, tempat mesbah-Mu ya Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari jemaat Tuhan, katakan kami mau bawa syukur kami Tuhan. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya ku bawa korban syukur. Terimalah ya Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kami mau tetap menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan, haleluya. Kita mau mulai pujian dari awal. Terima kasih ya Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima,
rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan, walau tubuhku dirembulan, ini buat kita. Walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama nyatakan akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku yang bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama katakan, ku mau yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari lebih lagi kita mau memuji Tuhan. Ku mau tetap bersyukur ya Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi mari nyatakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Karena kami bersyukur ya Tuhan. Bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi mari nyatakan, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih ya Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari bawa ucapan syukurmu, katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bawa hatimu yang limpah dengan syukur, katakan bersyukur, bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.
Bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Kami tetap menyembah Engkau ya Tuhan. Selama hidupku, sekali lagi mari nyatakan bahwa hatimu yang limpah dengan syukur. Bersyukur. Selama hidupku, ku sembah lebih lagi. Mari nyanyi, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Ini kerinduan umat-Mu ya Tuhan, yang harus mengucapkan syukur sejati di hadapan tata Yesus. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang terbaik di hatiku sebagai penyembahanku. Kami hendak bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Begitu banyak alasan yang kami bisa naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari-hari boleh kami lalui, kami boleh dihiburkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh diluputkan. Semua karena anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Tidak banyak orang yang bisa datang beribadah Tuhan. Tidak banyak orang punya kesempatan untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk masih bisa bebas beribadah di negara kesatuan NKRI ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk banyak hal Tuhan. Luar biasa kasih-Mu. Engkau memberkati makanan, minuman yang kami pakai, sehingga menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Engkau menolong anak-anak kami pergi bersekolah, mereka boleh melalui hari-hari mereka. Tuhan meluputkan mereka dari segala pergaulan yang tidak baik. Bahkan hal-hal yang tidak kami mengerti Tuhan berikan, sehingga pertobatan terjadi, pemulihan terjadi. Dalam keadaan suka dan duka, ketika kami juga diremukkan, hati kami diremukkan, jiwa kami dikoyakkan, tapi kami belajar Tuhan untuk mengucap syukur.
Karena di dalam ucapan syukur Tuhan, ada kuasa Tuhan yang nyata menguatkan dan memulihkan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus akan menjamah hati kami. Roh Kudus bicara dengan kuat kepada kami pada hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Celikkan mata rohani kami, telinga rohani kami, dan hati kami. Kami mau patahkan intimidasi setan. Kami mau patahkan segala hal yang membuat kami menentang pengenalan akan Allah. Tapi kami mau Tuhan, firman-Mu yang menguasai kami, yang ambil alih pada saat ini. Dan tidak ada benih firman yang akan kembali dengan sia-sia. Maupun anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan di kelasnya masing-masing. Urapi anak-anak sekolah minggu dan gurunya dengan kasih-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan hormat ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kalau kita masih hidup, ada banyak kesempatan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Juga termasuk pada saat kita sedang menangis, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan. Pada saat kita diremukkan, ada hal luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa saudara, kalau kita mengawali hari dengan sungut-sungut, saudara percaya enggak? Sepanjang satu hari itu, pekerjaanmu pasti akan banyak apanya? Salahnya, ya kan? Pasti akan berantakan. Tetapi ketika kita mengawali hari, saudaraku, dengan bersyukur untuk segala perkara yang Tuhan izinkan bagi kita. Pada minggu lalu kita belajar, ada janda yang ditinggal mati oleh suaminya dengan lilit hutang. Tapi ketika dia bersyukur, dia hanya punya satu buli-buli saja, hanya satu buli-buli yang kecil. Tetapi ketika dia bersyukur untuk segala sesuatu yang kecil mungkin yang tidak berarti, itu yang membuat dia, saudara, bisa menyelesaikan masalahnya. Dia keluar dari masalahnya. Ucapan syukur membuat jiwamu itu akan kuat. Amin, saudara. Orang yang bersyukur itu akan kelihatan dari raut wajahnya. Karena itu nggak bisa ditipu dari hati ini. Coba lirik dulu kiri kanannya. Banyaknya bersyukur atau apa? Coba lihat dulu wajah temannya dulu. Ada yang sedang sedih, ada yang sedang bersyukur. Lihat dulu. Lihat dulu wajah suamimu, istrimu. Ketika saudara pergi ke pasar, saudara, ibu-ibu akan beli sesuatu. Saudara akan pergi, kadang kita banyak dipengaruhi dengan si penjual. Betul apa enggak? Kalau mukanya kita lihat di situ, kita masih pegang saja barangnya, masih kita balik-balik. Hei, jangan pegang, marah dia. Kira-kira saudara lanjutkan beli apa enggak? Atau saudara pergi ke kedai yang lain? Pasti. Jadi kalau kita penuh dengan ucapan syukur, ada sukacita, saudara tahu itu akan menarik konsumen, saudara. Benar, saudara. Nah ini para wanita, para pria yang sedang mencari jodoh. Kalau engkau bangun tidur saja sudah marah-marah, disuruh mama cuci piring, udah marah-marah, gak pernah rasa syukur, saudara. Pasti sepanjang hari itu engkau pergi sekolah juga bergaul, mukamu mutung katanya. Ada pas lewat anak muda, lewat anak gadis, tak jadi lirik engkau, karena mutung. Karena rasa marah, rasa emosi, rasa sungut-sungut itu memberikan energi negatif kepada kita dan sekeliling kita. Bahkan menjauhkan berkat-berkat yang sudah diberikan, saudaraku. Nah hari ini kita masuk di bulan September dengan tema, ini waktunya kita untuk belajar bersyukur lebih lagi. Amin, saudara. Bersyukur bukan hanya seperti pujian tadi, semua dalam keadaan baik. Tetapi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, bisakah kita bersyukur? Bersyukur yang bagaimana? Nah hari ini saya beri tema adalah ucapan syukur yang sejati. Kalau di Amerika, bulan September adalah bulan Thanksgiving bagi mereka. Jadi mereka akan kumpul di rumah dan mereka akan makan kalkun. Ya, bulan ini juga
Kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-6 minggu depan, saudara. Jangan ada yang gak datang. Amin, saudara ya. Minggu depan, gak terasa udah 6 tahun kita bersama, saudara. Dan luar biasa Tuhan tolong kita, ya. Dan banyak hal, saudara. Makanya dikatakan, hitunglah berkatmu satu persatu. Ketika kita menghitung berkat Tuhan satu persatu, itulah yang membuat kita bisa bersyukur. Tapi kalau yang kita hitung berkat tetangga, kita tidak akan pernah mengucap syukur. Karena kita selalu lihat rumputnya kok selalu hijau. Kok kayaknya dia lebih beruntung? Belum tentu. Nah, mari bangkit berdiri. Kita akan baca dalam kitab Zakaria pasal yang ketiga. Zakaria pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan mulai ayat 1, seluruh jemaat Tuhan baca ayat yang kedua, ya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ya, sama-sama saudara, ayat 2. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya Tuhan diberitahu, hai iblis, Tuhan yang menjadi Yerusalem, kiranya Tuhan diberitahu, bukankah dia yang dikuntungnya berkali-kali di api? Yang ketiga, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang lainnya, dan kepada Yosua dia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua katanya, Beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. besar Yosua, kau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan satu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku yang di sana. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. 10 sama-sama. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Silakan duduk saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tema kita hari ini adalah ucapan syukur yang sejati. Ini akan membuka wawasan kita untuk kita akhirnya mengubah hidup kita untuk penuh dengan ucapan syukur dalam setiap hal. Karena saudara, ucapan syukur yang membuat engkau akan berhasil, saya katakan. Ucapan syukur yang membuat engkau awet muda. Betul apa enggak? Gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Orang yang suka marah-marah, ternyata ya saudara, orang yang suka marah-marah, yang suka ngomel-ngomel, orang yang bersungut-sungut, itu terpancar di wajahnya. Jadi itu mempengaruhi dalam hubungan dan sebagainya, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, tolong tampilkan slide-nya. Slide ini saya awali dengan begini, saudara. Apakah saudara tahu ada ayat Alkitab yang mengingatkan kita bahwa langit itu kepunyaan Tuhan? Mazmur 115 ayat 16 dikatakan, langit itu kepunyaanku.
Apakah saudara tahu juga ketika saudara jalan-jalan ke Danau Toba atau pelesirian dan berjumpa dengan laut? Mazmur 95 ayat 5 dikatakan gini, laut itu juga kepunyaanku. Lalu saudara dalam kitab Hagai 2 ayat 8, ketika kita pakai perhiasan, saudara tahu Hagai 2 ayat 8 dia bilang begini, emas dan perak juga kepunyaanku. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, aku datang kepada kepunyaanku, tapi kepunyaanku menolak aku. Artinya, sadarkah kita juga bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah? Amin. Katakan, saya milik kepunyaan Allah. Hidupku kepunyaan Allah. Segala yang aku miliki kepunyaan Allah. Dan saudara tahu, karena itulah alasan utama kenapa Allah harus turun ke dunia ini menyelamatkan kita. Karena kita ini diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan. Amin, saudara. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan tidak ada lagi gambar karakter Kristus di sana, memisahkan hubungan Bapa dengan anak, maka Yesus melihat kalau anak itu jauh dari Bapa, ya, kalau kita melihat pelayanan kita diawali dengan anak-anak jalanan, anak-anak yang lari dari rumah, kehidupannya bukan tambah baik, saya mau katakan, makanya jangan suka lari-lari ya. Wah, itu tidur pun tak jelas, makan pun tak jelas. Seperti itu yang Tuhan lihat. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kekacauan terjadi. Apa yang kita lihat? Anaknya ada 2, langsung terjadi pembunuhan. Ya kan, saudara? Baru 2, baru 4 orang itu di muka bumi. Tapi karena dosa menghancurkan. Dosa keinginan daging, saudara, membuat saudara kita jauh daripada Tuhan, dan itu akan menyusahkan kita seumur hidup. Dan itulah alasan utama kenapa akhirnya Allah harus turun menjadi manusia dan mati bagi kita di kayu salib untuk merebut hidup kita, hidupmu, hidup saya, tubuh roh dan jiwa kita kembali seperti semula, saudara. Yang direbut oleh setan ketika jatuh dalam dosa menjadi milik kepunyaannya. Karena kalau dia tidak merebut kita kembali, kita akan ada di api neraka, saudara. Makanya disebut yang kita baca tadi, tidakkah kau tahu bahwa kita itu seperti puntung kayu api yang ditarik dari api? Hidup kita seperti itu, saudara. Kalau kita tidak diambil oleh Tuhan dengan kematiannya di kayu salib, saudara, kita tidak sadar hidup kita, anggap ini puntung, saudara. Puntung kita, tanpa kita sadari kita ada di api neraka, saudara. Dan akhirnya kalau bara api kena kayu, saudara, itu kan dia merah menyala kan. Dia nggak sadar, akhirnya habis binasa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan lihat yang berikutnya. Di dalam kitab Ulangan 33 ayat 29, mari kita akan baca. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Saudara tahu kebahagiaan yang sejati, yang sempurna adalah ketika orang itu, ketika bangsa itu, ketika saya dan saudara diselamatkan oleh karya salib Kristus di kayu salib. Amin. Kenapa? Karena iblis akan terus seperti kisah itu akan mengintimidasimu, akan menuduhmu, akan membuat kekacauan, akan membuat kesusahan. Orang yang hidup dalam dosa jangan pikir enak, saudara. Enggak. Orang yang selingkuh deg-degan begini, saudara. Kapan ketahuan? Anak-anak yang pergi
jauh dari orang tuanya, misalnya dia berbuat yang gak benar, itu jangan pikir enak, saudara. Satu waktu kena batunya. Yang namanya hidup dalam dosa gak pernah enak, saudara. Misalnya dia hidup dengan mabuk, minum minuman keras, merokok, narkoba. Memang seperti itu, sepertinya tipuan iblis itu membuat engkau fly. Tapi setelah itu, saudara, nggak lama itu menumpuk di paru-parumu. Mulailah ketika bertambah usia. Nggak enak, saudara. Sebab itu berhenti, saudara. Ya. Lalu saudaraku yang terkasih, itulah kebahagiaan sejati. Jadi kenapa Yesus mati bagi kita di kayu salib? Supaya ketika kita masih hidup di dunia ini, sampai kepada akhir hidup kita, kita berbahagia, saudara. Walaupun kita menghadapi pergumulan dan persoalan dan air mata, kalau kita hidup, pasti ada air mata. Tapi ketika kita ada di surga, dibilang tidak ada air mata. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata, kesaksian hamba-hamba Tuhan, mungkin kesaksian kita juga. Walaupun dalam keadaan ada air mata dan tantangan, dalam kondisi itu kita bisa menghadapi proses itu bersama dengan Tuhan. Kita bisa menang. Itu kenapa? Karena karya salib Kristus, saudara. Makanya dikatakan berbahagialah bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Sama-sama menghadapi tantangan. Tapi kalau yang satu ini adalah yang beribadah, yang takut akan Tuhan, beda hasilnya, saudara. Beda kekuatannya. Sama-sama ditinggalkan oleh pasangannya, dipanggil pulang. Tapi kalau dia hidup di dalam takut akan Allah, beda, saudara. Yang di dalam takut akan Tuhan akan cepat pulih. Akan lebih bersemangat menghadapi hidup. Beda, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13, di situ dikatakan Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika dengan mengatakan begini, aku harus selalu mengucap syukur. Dan alasan aku harus selalu mengucap syukur karena aku diselamatkan. Kenapa aku mengucap syukur? Karena aku milik Tuhan. Amin. Kalau aku milik Tuhan, maka aku pasti tidak akan khawatir. Ada satu ilustrasi, kisah, ya. Jadi ada seorang bapak ini pekerjaannya sirkus. Siapa pernah nonton sirkus? Jadi salah satu atraksi sirkus adalah dia naik dari tembok ini ke tembok ini, kan ada satu tali yang sangat tipis, ya. Kadang bisa dia naik sepeda motor, ya kan? Pernah lihat itu, ya? Nah, satu kali dia bisa melewati dari ujung sini ke ujung sini dan cukup jauh, kan tinggi itu. Lalu dia berteriak, "Wahai penonton, percaya nggak kamu bahwa aku akan bisa nyebrang dari titik ini ke titik ini?" "Ya, percaya." Tepuk tangan, tepuk tangan. Terus dia lewati, berhasil. Lalu pertanyaannya, siapa yang percaya? Siapa yang mau membuktikan aku juga bisa membawa engkau lewat dari sini dalam keadaan aman? Semua pada tengok kiri, tengok kanan. Lalu tiba-tiba lari dari sana seorang anak kecil, laki-laki. Dia langsung lari. Saya om katanya, kan. Lalu ditaruh dia di pundaknya. Dan dia boleh naik di tali yang satu itu. Dan akhirnya sampai di seberang. Semua tepuk tangan, hore, hore. Lalu ada yang tanya, "Nak, kamu kok apa? Kok berani? Gak takut kamu?" "Iya, takut juga aku, tinggi juga. Tapi kok berani kamu?" Dia bilang, "Orang bapakku." Kalaupun aku pasti misalnya keselio, pasti bapakku selamatkan aku dulu. Nah, saudara, bagaimana percaya kita sama Tuhan? Kita tadi sudah diawali dengan sadarkah langit, laut, apalagi
kekayaan, emas, semua milik Tuhan. Kalau begitu, kenapa kita takut, khawatir, gelisah? Atau bahkan kita pelit memberi sesuatu, padahal itu dari Tuhan. Amin, saudara. Ya. Itulah yang akan membuat kita bisa berbahagia, saudara. Satu kali kita melihat ada di Instagram atau YouTube gitu ya. Jadi anaknya Pak Jokowi, si Gibran, sedang beli handphone di Sun Plaza. Dia kan sering ke Medan. Ditemani sama Pak Jokowi, tapi tidak pakai pengawalan. Jadi ada yang kasih chat, netizen bilang gini, aduh enak ya, beli handphone aja dikawani bapak. Wah, bapaknya. Gimana saudara? Bukankah kita berdoa? Gimana kita doa saudara? Bapak kami yang di surga. Dan Tuhan sudah menyatakan, tidak tahu kamu bahwa itu ada dalam kendaliku, dalam kontrolku. Kenapa kita nggak mengucap syukur? Amin, saudara. Apakah Tuhan akan membiarkan kita? Pasti tidak. Kita baru mengalami masa COVID, ya kan, saudara? Tapi bisa kita lalui, kan, saudara? Kita pernah di masa yang lalu krismon, saudara. Harga uang dipotong. Tapi, saudara, bisa nggak kita lalui? Apakah kita nggak sekolah anak-anak kita? Halo? Sekolah. Ada yang nggak makan? Saya pikir semua makan. Kalau saudara nggak makan, nggak mungkin hadir hari ini. Betul? Ya. Jadi oleh sebab itu, mari mengucap syukur. Amin. Mari mengucap syukur. Nah, yang pertama, saudara, kita lihat di sini adalah kuasa salib Kristus itu membebaskan kita dari tuntutan, saudara. Ketika saya berdoa dalam 2 hari kemarin, di dalam doa saya, lalu Tuhan selalu memperkatakan di bibir lidah saya, di kayu sune. Tuhan, apa maksudnya? Kenapa Tuhan ajarkan mulutku selalu berkata di kayu sune? Nah, saudara, inilah yang dimaksud. Saudara tahu nggak dalam kisah tadi Zakaria itu, saudara? Ketika imam besar itu sedang berdiri di mezbahnya Tuhan. Jadi kalau kita tahu ya, prinsip ibadah zaman dulu itu, saudara, ada ruang pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Yang boleh ada di ruang maha kudus seperti ini, ada di mimbar. Tidak sembarangan orang. Makanya ayat itu dikatakan imam besar. Jadi ada imam-imam tadi, apa imam besar. Lalu dia sebelum masuk ke ruang itu, saudara, dia harus benar-benar kudus, saudara. Kalau tidak, saudara, dia bisa mati di sana, saudara. Nah, kisah ini disebutkan, saudaraku, bahwa pada waktu dia sedang melayani di ruang maha kudus itu, dalam penglihatan itu dikasih lihat, ternyata iblis berdiri di sebelah kanannya. Kan gitu kita baca tadi, betul? Ya? Ya, saudara? Jadi saudara, hati-hati loh. Pelayan-pelayan Tuhan. Engkau berdiri di mimbar, engkau memimpin pujian, engkau memain gitar, engkau memegang apa saja pelayanan, engkau ngajar sekolah minggu. Iblis akan coba apa? Apa dikatakan tadi? Dia mendakwa. Nah, saudara, dakwaan itu akan bisa membuat kita menjadi lemah atau terbangun, saudara. Ketika engkau didakwa, bertambah kuat atau bertambah lemah? Bertambah lemah. Lalu fokus kita akan tertuju kemana? Kepada Tuhan atau kepada dosa intimidasi yang disampaikan oleh setan? Kemana? Kepada setan. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi semakin engkau cari Tuhan dan melayani Tuhan, iblis itu tetap berdiri di sebelah kananmu. Halo? Tapi dia tidak punya kuasa. Kenapa? Inilah yang disebut di kayu sune itu, saudara. Di kayu itu berarti membenarkan, justify, atau dalam bahasa Ibraninya sama dengan sedek. Ya, artinya istilah hukumnya membebaskan dari tuntutan, menyatakan kita benar dan tidak bersalah.
Dan saudara, tahukah saudara bahwa karena kita milik Kristus, maka semua orang di muka bumi ini, dalam Kejadian 18 ayat 25 disebutkan ketika Abraham juga akan meminta permohonan untuk Sodom dan Gomora, lalu dia katakan, bukankah engkau hakim di muka bumi? Lalu banyak ayat firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 10, Pengkhotbah 8 ayat 6, Amsal 20 ayat 8. Dan banyak lagi disebutkan bahwa saudara siap atau tidak siap, siapapun kita, kalau kita tidak cari Tuhan selama kita hidup, kalau mati pasti ketemu dia di sidang pengadilan. Halo? Ya. Kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, tapi kita masih main-main juga dalam dosa, saudara, dalam kisah ini menunjukkan kita tidak akan bisa excuse nanti di sidang pengadilan Tuhan. Kita tidak bisa, mungkin di dalam ketika pertobatan di lingkungan keluarga atau di mana, kita bisa mendinai dengan mengatakan, enggak, aku kok itu, aku enggak ada ngomong gitu, aku enggak ada buat gitu. Tapi di depan sidang pengadilan Tuhan enggak bisa ngomong. Karena ayat firman Tuhan bilang, aku melihat dari surga, memandang ke muka bumi. Makanya di dalam Mazmur juga dikatakan, tidak ada satu tempat di muka bumi ini yang Tuhan bisa tidak lihat. Amin, saudara. Yang semuanya itu kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, kemana kaki kita melangkah, apa yang di dalam hati kita, apa yang dalam pikiran kita. Makanya tadi Imam Yosua dikasih apa, saudara? Serban tahir di mana? Di kepalanya. Itu makanya kenapa Yesus juga ketika dia naik ke surga, sebelum naik ke kayu salib maksud saya, itu di kepalanya dikasih mahkota. Karena pikiran ini juga, walaupun sudah terima Yesus, pikiran kita kalau kita tidak taklukkan kepada firman Tuhan, perasaan kita kalau kita tidak taklukkan oleh kebenaran firman Tuhan, akan bisa membawa kita balik-balik kepada hidup yang lama. Tapi kalau kita balik-balik terus dalam hidup yang lama, saudara, firman Tuhan pada hari ini jelas mengatakan, engkau tidak akan bahagia. Kenapa? Nanti kita akan lihat, ya. Kita akan lihat selanjutnya. Nah, dalam Zakaria 3 ayat 1 disebutkan begini. Iblis, tampilkan, adalah pendakwa, saudara. Zakaria 3 ayat 1. Jadi, saudara, kematian Kristus, Yesus Kristus melepaskan kita dari dakwaan. Yuk kita baca 1 Yohanes 3, 8 sampai 10. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, apa? Berasal dari di mana? Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Jadi kematian Kristus di kayu salib yang akan kita ingat dalam perjamuan kudus adalah supaya kita berhenti berbuat dosa. Dia harus menyatakan dirinya, yaitu apa? Supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sehingga pada waktu engkau digoda untuk jatuh lagi dalam dosa, engkau diberikan kuasa karena ada Roh Kudus untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Ayat 9. 1, 2 ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi kalau saudara sudah lahir baru, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan komitmenmu untuk lakukan dengan baptisan itu, saudara, tidak kompromi dengan dosa, maka ayat ini berkata, sudah tidak nyaman lagi hatimu ketika ada godaan. Yuk kita minum yuk, abang. Gak mau lagi aku. Karena Tuhan bilang, firman Tuhan bilang,
Segala sesuatu memang boleh, tapi nggak berguna. Aku minum-minum, bisa uang buat minuman itu ku beli susu anakku. Nanti terbakarlah hatiku. Kita bisa berkata tidak. Yuk kita pergi dugem. Kalau di dugem itu kan teng neng gitu ya. Habis waktuku di sana. Belum lagi nanti di sana ada minuman-minuman, dikasih lagi minuman. Wah, ada transaksi. Nggak mau aku. Lebih bagus aku pergi ada ibadah pemuda hari ini. Itu yang disebutkan. Kalau kita sudah lahir baru, ada benih ilahi, maka kita tidak sanggup lagi. Bahkan sudah tidak suka, bahkan tidak ada rasa lagi untuk kembali dalam dosa itu. Lalu ayat 10, ayo kita baca. 1, 2 ya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang... Wah, ternyata ayat 10 dikaitkan dengan hidup benar, hidup tidak buat dosa lagi adalah termasuk kita masih benci saudara atau tidak. Kita tidak mengampuni atau bisa mengampuni saudara. Karena ada ayat firman Tuhan katakan, kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak diampuni. Kalau kita tidak bisa mengasihi saudara yang kita lihat, kita nggak bisa kasihi suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, menantu kita, cucu kita, teman-teman sepelayanan, tetangga kita. Gimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak? Itu ada ayatnya. Nah, jadi ayat ini berkata hanya 2, saudara. Kita mau menjadi anak Allah atau anak iblis. Ketika Tuhan Yesus naik ke kayu salib adalah untuk mengingatkan kita, kita ini bukan milik iblis. Katakan, aku bukan milik iblis. Ayo semua sama-sama katakan, aku bukan milik iblis. Aku milik Tuhan. Aku bukan hamba setan. Aku hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukan berarti yang berdiri di mimbar. Enggak, hamba itu artinya kita menaklukkan diri, saudara. Jadi hidup itu ada 2. Nah, saudaraku yang terkasih, kematian Kristus hanya Tuhan Yesus saja yang bisa akhirnya kepada imam besar itu yang berkata, stop kamu iblis. Karena aku telah melepaskan dia dari tuduhan-tuduhan kesalahan dosa yang telah dilakukannya. Nah, jadi saudara, kalau kita masih suka mendakwa, itu berarti pekerjaan siapa? Iblis. Jangan suka mendakwa, amin. Oh, dia tuh kayak gini, gininya itu, jahat kali, Itu tidak dari Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, ketika imam besar itu berdiri di mezbah itu ingin melayani pekerjaan Tuhan, saudara lihat ayat itu, gambar itu. Jadi di situ saudara, dalam kisah itu bukan bahwa imam besar itu sedang pakai baju compang-camping, tidak. Tapi dia pakai pakaian imam itu. Tolong tampilkan. Dan pakai pakaian imam itu enggak sembarangan, saudara, seperti itu. Ada 12 batu permata, tadi kan dikasih ya. Dan itu menunjukkan 12 suku Israel yang harus didoakannya, saudara. Nah, dia sedang memakai pakaian keimaman. Tetapi saudara, di sini kita lihat dalam penglihatan itu, dalam kitab Zakaria itu, walaupun imam besar itu memakai jubah kemuliaan imamamnya, tetapi dia tidak bisa menutupi pakaian yang sebenarnya yang dia pakai. Ngerti nggak saudara? Itu yang sedang ditampilkan di dalam ayat ini. Apa itu? Saudara, kita bisa mengelabui orang lain. Kita bisa bohong kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, kepada gembalamu, kepada siapa saja. Berbuat pura-pura baik, pakaian yang baik, saudara.
Tetapi di dalam di sini dikatakan, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kelihatan pakaian apa sih yang sebenarnya kita pakai. Ternyata imam ini dikasih lihat oleh Tuhan, dia melayani pekerjaan Tuhan, tapi ternyata dia tidak sedang memakai jubah yang sama di luar dengan yang di dalam. Ternyata dia sedang pakai pakaian apa, saudara? Dalam kisah itu, pakaian kotor, compang camping. Bagaimana, saudaraku? Apakah ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita sedang memakai pakaian pesta atau pakaian kotor? Itulah yang berbicara integritas itu, saudara. Takut akan Tuhan, dilihat orang atau tidak dilihat orang. Itulah di kayu sunyi itu, saudara. Hidup dalam kebenaran, tidak tawar-tawar, sadik. Dalam kebenarannya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bahkan dikatakan Zakaria 3 ayat 2. Tolong tampilkan gambar ini. Dikatakan ternyata dia pakai pakaian yang kotor. Dan dia seperti apa, saudara? Puntung yang telah ditarik dari api. Siapa yang masih suka merokok? Berhenti merokok. Atau ketika engkau merokok, ingat ayat ini. Ya. Kita itu kalau tidak ditebus dengan darah Yesus, tidak ada kayu salib bagi kita. Kita itu seperti puntung yang ada di pembakaran, di api. Dan Yesus, jadi kalau kita tidak bertobat, kita ada di dalam kehidupan dunia, kehidupan iblis, saudara. Kita itu sedang lagi di dunia, kita pun sedang dibakar. Tapi kayu salib, kasih Kristus mengangkat kita. Sehingga, saudara, tidak terbakar semuanya. Itu maksudnya, ngerti, saudara? Kita boleh diselamatkan, saudara. Kita bisa boleh berarti, saudara, selagi kita masih hidup. Kita boleh menjadi sesuatu yang walaupun seperti puntung yang ditarik di api, yang sudah tidak sempurna lagi, kan namanya puntung, ya kan, saudara? Kalau puntung rokok itu tinggal diapain, sebaya? Tinggal dibuang, diinjak orang. Tapi saudara tahu nggak, kita sebenarnya hidup kita seperti itu. Kita layaknya itu diinjak-injak dan dibuang dan tidak berharga. Kalau saudara diizinkan untuk melayani Tuhan, saudara diizinkan, kita diizinkan untuk berumah tangga, untuk bekerja, untuk beraktualisasi diri. Itu karena kasih karya selamat Tuhan bagi kita, saudara. Tanpa itu, saudara, kesuksesan atau apa kita nggak berarti. Karena kita puntung, saudara, puntung. Gak berarti hidup kita, saudara. Nah, dalam kisah itu yang Tuhan bilang. Malaikat itu bilang, dia sudah diangkat. Jadi yang namanya di kayu sunyi itu artinya, saudara, diangkat, diluputkan. Nah, saudara, adakah saudara di tempat ini yang sedang mengalami persoalan? Dan sepertinya seolah-olah engkau tidak bisa keluar dari tuntutan-tuntutan atau masalah yang begitu menakutkan. Ingat firman Tuhan ini. Kalau Tuhan menyebutkan kita seperti puntung yang ditarik, Tuhan juga bisa tiba-tiba mengangkat engkau dari persoalan itu ke tempat yang lebih baik. Amin. Amin, saudara. Ya. Dan tidak bisa kita banggakan. Puntung apa yang bisa dibanggakan, saudara? Lalu, saudara, kita lihat imam besar itu dikatakan dia sedang memakai pakaian yang kotor. Nah, saudara, pakaian yang kita pakai itu mencerminkan siapa kita dan status kita, betul apa enggak? Coba slide berikut. Kalau saudara melihat seperti gambar ini, dia pakai pakaian adat tertentu, saudara akan tahu suku apa dia, betul? Ya kan? Nah, lalu saudara, itu sangat baik juga misalnya di adat kita di Sumatera. Kalau dia sudah dipanggil pasangannya, apakah suaminya atau istrinya, biasanya ada tudung apa itu namanya? Hah?
Iya, seperti itu sebelah kiri. Tudung menyatakan bahwa pasangannya sudah tidak ada lagi. Ya. Kenapa dibuat begitu? Untuk menyadarkan, jaga sikapmu, kan gitu ya? Kan gitu. Lebih berserah kepada Tuhan. Suamimu adalah Tuhan sekarang. Nah, jadi saya sebutkan gini, pakaian yang kita pakai mencerminkan siapa dan status kita. Nah, kita lihat slide berikut. Imam besar Yosua itu, ya saudara, ternyata dibukakan di dalam alam roh. Dia sedang pakai pakaian begitu, saudara, kotor dan compang-camping, saudara. Tetapi hanya karya salib Kristus, maka dikatakan apa? Pakaian kotor yang dikenakan itu, maka dikatakan, aku akan memakaikan pakaian pesta kepadamu. Saudara, kalau kita baca dalam kitab, ya, dalam kitab Matius, Markus, Lukas, itu ada satu kisah di mana, saudara, ketika ada dikatakan kerajaan Allah itu seperti seorang raja yang sedang mengadakan jamuan pesta, ya kan? Lalu ketika raja itu melihat ada satu orang di situ tidak pakaian pesta. Nah, ayat itu berkata, maka orang itu ditangkap dan dicampakkan di luar. Apa maksudnya pakaian pesta, saudara? Berbicara, saudara, kita tidak bisa hidup dengan kebenaran kita sendiri, saudara. Kita perlu kebenaran yang daripada Allah, saudara. Ya. Kita perlu dia dikauyo suneh daripada Tuhan. Kebenaran Allah itu kita perlu. Kita dibenarkan, bukan benar. Kita dibenarkan dari tuntutan. Hak itu adalah, hakim itu ada di tangan Tuhan. Nah itu, saudara. Nah, ketika orang datang kepada Tuhan dan diselamatkan, maka dikatakan di dalam Wahyu 16 ayat 15, Wahyu 3 ayat 5, kita harus memakai pakaian putih. Pakaian telah dicelupkan di dalam darah anak domba. Tanpa darah Kristus, kita dikatakan kedapatan telanjang. Kita dikatakan berpakaian kotor, saudara. Nah, apa maksudnya ini, saudaraku? Ayo kita baca dulu Keluaran 5 ayat 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Yang selanjutnya, apa yang dikatakan Firaun? Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapa kamu membawa bangsa ini pergilah melakukan pekerjaanmu. Amin. Jadi saudara, ketika Firaun diminta supaya membebaskan bangsa itu dari Mesir, untuk apa, saudara? Supaya mereka apa? Beribadah, ya, beribadah. Tetapi ternyata Firaun tidak mau, saudara. Bahkan dia katakan, oke lah, nanti selanjutnya, ya. Oke, kamu boleh pergi, tapi jangan pergi jauh-jauh. Kamu boleh pergi beribadah, tapi ingat, jangan jauh-jauh perginya. Mari kita akan baca di dalam Keluaran 8 ayat 28. Ya, apa yang dikatakan Firaun selanjutnya ketika berulang kali. Jadi kenapa orang Israel itu harus dikeluarkan dari Mesir? Satu saja alasannya, supaya mereka beribadah kepada Allah. Kenapa kita dibebaskan dari dosa? Satu saja alasan, supaya kita beribadah hanya kepada Allah. Kita hanya menyembah Tuhan. Yuk kita baca, yuk. Keluaran 8 ayat 28. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Nah, saudaraku,
Kenapa Imam Yosua dia sedang melakukan pelayanan, tapi ternyata terbuka dia pakai pakaian kotor dan compang-camping? Adalah, saudara tahu, sekarang itu banyak fenomena. Dia boleh melayani Tuhan, tapi dosa jalan terus. Ini tidak boleh, saudara. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah ditebus dengan darah Yesus, jangan lagi berbuat dosa, ya. Ayat itu berkata dalam Zakaria 3 ayat 4-5 dikatakan, maka Tuhan menanggalkan pakaian kotor, dan aku yang akan mengenakan pakaian pesta, saudaraku. Kita akan lanjut yang ke berikutnya, saudaraku. Coba tampilkan yang slide berikut, saudara. Tidak mengenakan pakaian pesta itu dicampakkan ke dalam kegelapan. Jadi saudara, kalau kita juga saudara memakai pakaian hidup kita yang lama tanpa menanggalkan, nah di situ yang nanti kita akan lihat banyak sungut-sungut, saudara. Ya. Mari kita akan lihat yang kedua. Kuasa salib Kristus adalah menanggalkan pakaian kotor kita menjadi pakaian pesta, supaya kita bisa layak masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Kenapa kita akan masuk kepada perjamuan yang kudus? Untuk mengingatkan kita sampai akhir hidup kita, kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Jangan lagi berbuat dosa. Nah, ada di dalam kitab Korintus di situ dikatakan, saudara, kenapa saudaraku kita sering berkeluh kesah, saudara? Karena ayat itu berkata begini, karena kita tidak mau menanggalkan pakaian yang lama, tapi mau pakaian yang baru. Gak bisa, saudara. Yang namanya hidup baru, pakaian lama ini yang kotor itu harus ditanggalkan dan memakai hidup yang baru, saudara. Makanya dalam kisah itu dikatakan, kenapa kita marah-marah sungut-sungut? Karena ada pakaian yang baru, kita tahu kita nggak boleh ada kebenaran firman Tuhan, tapi daging kita bilang, enak juga lah, kali ini nggak apa-apa lah, buat dosa sedikit nggak apa-apa. Nah, kontradiksi itu yang membuat akhirnya pertentangan dalam jiwamu, itulah yang membuat tidak damai sejahtera. Ketika kita hidup di luar Tuhan, saudara, maka itu adalah satu ketidaksadaran kita, ada bara api yang perlahan-lahan akan menghanguskan hidupmu sehingga menjadi sia-sia. Kalau saat ini engkau tidak ambil komitmen untuk memakai pakaian pesta, hidup di dalam takut akan Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, saudara, ini yang dikatakan tanpa sadar, puntung kayu api itu, bara api itu akan terus. Saudara, pernah kita pergi ke itu ya, api unggun, pernah nggak lihat kayu yang terbakar? Pernah, saudara? Ketika diambil itu, baranya itu atau tukang sate, kan ada bara api di dalamnya, betul? Iya kan, merah-merah. Nah, orang yang ada di luar Tuhan, dia tidak sadar bara api itu akan terus tanpa sadar menghabiskan hidupnya. Tetapi kuasa salib Kristus mengangkat dia, meluputkan dia, dan membebaskan kita. Yang ketiga, yang terakhir, itulah yang berbicara, kuasa salib Kristus memindahkan kita dari hamba dosa, hamba iblis menjadi hamba Tuhan. Makanya saudara, ucapan syukur yang sejati adalah kita bersyukur karena keselamatan yang Tuhan beri. Mari kita bangkit berdiri, kita baca Galatia 5 ayat 13. Yuk. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari saudara membiasakan diri untuk bersyukur. Amin, saudara. Coba katakan, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Aku bisa menikmati aku masih bisa menikmati dengan hubunganku dengan suamiku, dengan istriku, bisa melihat anak-anakku.
bisa melihat cucuku, bisa melihat orang tuaku. Apa saja alasan. Tuhan terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Tuhan terima kasih untuk masalah yang Tuhan berikan. Karena di tengah masalah, ketika aku diremukkan, ketika aku dihancurkan, firman-Mu berkata, di situ kuasa-Mu sempurna atasku. Ketika aku sedang dalam kebimbangan, di situ aku melihat bahwa itu kesempatan Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Ketika aku sedang kelaparan, di situ waktunya Tuhan untuk menyatakan bahwa Engkau Yehova Jireh. Ketika aku dalam keadaan sakit, di situ Engkau sedang menyatakan kuasa-Mu bahwa Dialah Yehova Rafa. Ketika aku sedang sedih, di situ aku melihat Roh Kudus akan menghibur dengan luar biasa. Saudara, itulah alasan kenapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Sungut-sungutmu tidak bisa mengubah keadaanmu. Amin. Bahkan akan memperparah. Sebab itu bangkitlah. Ada Yesus bagi kita, yang menyelamatkan, yang menolong, dan melepaskan kita, yang meluputkan kita seperti puntung yang ditarik dari api. Kitalah itu, saudara. Betapa kita bersyukur, saudara. Semua akan kita tinggalkan, tapi ketika kita tetap dalam Tuhan sampai garis hidup kita, kita tahu kita ada di mana. Amin. Kuatlah di dalam Tuhan. Bersemangatlah di dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Karena Dia begitu mengasihi kita. Respon kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang ku
syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Oh, penuhi hati kami dengan ucapan syukur. Penuhi hati kami senantiasa bersyukur dan bersyukur dalam setiap apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam meja perjamuan. Untuk kami mengingatkan kami, kalau kami sudah ditebus dengan darah Yesus, maka kami tidak lagi memakai pakaian yang kotor. Kami mau menanggalkan kehidupan kami yang lama dan mengenakan pakaian pesta untuk masuk dalam perjamuan anak domba. Kami mau buka hati kami untuk menerima perjamuan-Mu yang kudus. Engkau telah diremukkan, dihancurkan supaya hidup kami tidak hancur Tuhan. Bilur-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Engkau dipukul, disiksa supaya bilur-Mu itu menjadi obat bagi kami. Darah-Mu itu yang menutup bungkus kami dimanapun kami berada. Kami buka hati dan mempersiapkan diri untuk perjamuan yang kudus. Haleluya. Amin.